Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2300 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat perikop firman Tuhan ini berkata pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak suka dengan orang yang pura-pura. Orang yang berpura-pura itu sama dengan orang munafik. Di depan kelihatan baik, tetapi di belakang semua akal bulus, semua kejahatan, semua yang bertentangan dengan penampilan depannya, semua yang jahat, itu orang-orang yang munafik alias orang yang pura-pura. Dan Tuhan tidak suka orang-orang model seperti itu. Tuhan tidak suka dengan kepura-puraan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang bertobat pura-pura. Kenapa mereka pura-pura? Karena mereka melihat bahwa betapa kerasnya penghukuman Tuhan kepada mereka. Makanya mereka, kita pura-pura bertobat. Mereka pikir Tuhan tidak tahu hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan itu tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh cari Tuhan? Tuhan tahu. Apakah kita ini pura-pura? Tuhan juga tahu. Amin. Jadi saudara, di hadapan Tuhan gak usah kita berpura-pura. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Saudara, ayat 6 ini menjadi satu magnet di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang memberikan informasi kepada kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan ayat 6. Sebab aku
Aku di sini siapa? Tuhan. Menyukai kasih, setia, dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, mari kita melakukan hal-hal yang disukai Allah. Amin. Mari kita melakukan hal-hal yang menjadi kehendak, keinginan, kemauan dari Tuhan. Jangan melakukan apa yang kita mau. Belum tentu apa yang kita kehendaki itu kehendak Tuhan. Belum tentu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan suka. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Saudara, kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan senang. Oh, haleluya. Apa yang saudara kehendaki, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara doakan, pasti Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah mendahulukan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Maka apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, doakan, cita-citakan, pasti Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, hal-hal seperti apa yang menyukai, menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, saudara perhatikan, sebab aku menyukai kasih. Amin. Tuhan senang dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu kan kasih. Jadi kalau kita melakukan kasih, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara, mari semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan itu dengan rasa cinta kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan semuanya dengan kasih, pasti pelayanan kita maksimal, keluarga kita juga pasti bahagia karena merasakan kasih yang ada di dalam kehidupan saudara. Saudara, banyak orang di luar sana munafik, saudara. Sama orang lain baik, tetapi sama keluarga sendiri tidak baik. Saudara, banyak orang kelihatannya mau sempurna di mata orang, tetapi di dalam keluarganya hancur berantakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, pasti merasakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita yang mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita terlebih dahulu. Kalau kita mau kelihatan sempurna, kelihatan baik di mata orang, tetapi di dalam keluarga, istri atau suaminya, anak-anaknya mencibirnya, itu menandakan hidupmu penuh dengan kepura-puraan alias munafik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Orang yang cinta Tuhan, pasti orang-orang di sekitarnya merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang-orang di sekitar kita yang merasakan. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita merasakan kehadiran kita seperti teroris, kehadiran kita seperti hantu, saudara, itu menandakan ada yang lain di dalam hati kita. Ada kemunafikan dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau kita itu ada kasih. Amin. Ada cinta kepada Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya harusnya membuktikan kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya yang besar itu 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia ini dan mati buat saudara dan saya. Membuktikan
membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus cinta mati buat saudara dan saya. Oh haleluya. Saudara, betapa kecewanya Tuhan Yesus kalau dia melihat kita anak-anak Tuhan tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, buktikan. Kalau saudara cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, buktikan. Utamakan Tuhan. Amin. Cari Dia terlebih dahulu, itu orang cinta Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya, itu orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan senang. Amin. Tuhan suka dengan orang-orang yang punya kasih, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, saudara, apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan. Haleluya. Yang kedua, saudara, hal yang menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, setia. Amin. Saudara, Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak setia. Tuhan hanya senang kepada orang yang setia. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar setia. Amin. Banyak orang ketemu dengan saya, oh dulunya saya ini majelis Pak Pendeta, dulunya saya pelayanan, sekarang buat dosa lagi, saudara. Artinya apa? Tidak setia. Belajar setia, saudara. Kalau dulu kita melayani, sekarang harusnya masih ada dalam rel itu sampai Tuhan datang. Biarlah Tuhan datang, Tuhan menemui kita, Tuhan menjemput kita. Kita sedang ada di ladang Tuhan, sedang bekerja untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Setia, saudara. Jangan dulu, rajin berdoa karena lagi susah, tapi setelah diberkati berubah setia. Dulu karena masih susah, masih miskin, bangkrut, rajin sekali pergi ke gereja, tapi setelah diberkati berubah setia. Ada berapa banyak orang Kristen seperti itu. Dan saya mau bilang, saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mau belajar setia. Belajar konsisten sampai Tuhan menjemput kita. Kita tetap setia. Setia ikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Oh haleluya. Setia pada iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu, ujiannya itu penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang katanya setia kepada Tuhan, tapi ketika dia dianiaya, dia mulai goyang, mulai tidak setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan itu diuji ketika kita dianiaya. Amin. Saudara tahan uji atau tidak? Kalau di dalam penganiayaan itu, saudara mundur, saudara menarik diri, itu menandakan saudara tidak tahan uji. Saudara baru mendapat tantangan seperti itu, saudara mundur. Artinya saudara tidak setia. Saudara belajarlah setia. Apapun tantangan, tekanan yang menghalangi kita, menghambat perjalanan kita, tetap setia. Amin. Ada berapa banyak orang juga berubah setia hanya gara-gara uang. Dulu cinta Tuhan, sekarang cinta cuan, saudara. Dulu Tuhan yang menjadi prioritas paling utama dalam hidupnya, tapi sekarang sudah cuan yang dia utamakan. Makanya di hari Minggu, di hari-hari ibadah, dia lebih memilih untuk mengejar uang daripada datang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang meninggalkan ibadah hanya untuk mengejar cuan, itu orang-orang yang menjadi hamba uang. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mengejar berkat. Mereka tidak mencari sumber berkat. Kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, cari sumbernya. Sumber berkatnya siapa? Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang saya kenal
semasa mudanya kejar berkat, tidak mengejar sumbernya. Akhirnya apa saudara? Mereka membayar mahal. Mereka betul kaya raya, tetapi mereka membayar mahal. Semua kealpaan mereka waktu mereka masih muda, tidak pergi beribadah, mereka akan bayar mahal. Semua yang mereka miliki itu akan mereka bayar mahal, saudara, kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Kalaupun sampai saat ini sudah hari ke-2300 hari renungan pagi ini mengudara, sudah 6 tahun lebih saudara, setiap hari menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hanya belajar setia. Saya hanya mau belajar setia. Saudara, memang berat saudara. Memang ketika melihat teman-teman yang lain hidupnya santai, bisa jalan-jalan ke sana kemari saudara, waduh, saya tidak bisa seperti itu. Kalau hidup santai semua orang pasti mau, tapi ada satu beban. Walaupun kadang saya juga keluar, tetapi saudara, saya tetap harus mempersiapkan. Walaupun capek mungkin pulang malam pelayanan, ya istri anak sudah tidur, tapi saya tetap bergumul untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara manusia, badan terasa lelah, capek. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya mau belajar setia saja. Setia kepada Tuhan. Entah sampai kapan saudara. Mungkin sampai kitab Wahyu selesai, mungkin saya istirahat sejenak, lalu mulai mungkin bikin konten seminggu sekali dan sebagainya. Tapi entah, saya mau belajar setia saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Amin. Yang ketiga saudara, Tuhan menyukai orang-orang yang mau belajar mengenal Tuhan. Amin. Perhatikan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks perjanjian lama, hal yang menyukakan hati Tuhan ketika umat Tuhan memberikan korban, baik itu korban bakaran, korban sembelihan, semua korban sajian dan lain sebagainya, semua itu kalau dibakar, baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu dalam konteks perjanjian lama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini, Tuhan mengatakan bahwa hal yang menyukakan hati Tuhan adalah ketika kita mau belajar mengenal Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang. Ketika kita mau belajar mengenal Tuhan, Tuhan senang. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan melebihi daripada korban sembelihan, melebihi daripada korban-korban bakaran. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai dari sekarang belajar mengenal Tuhan, Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar. Kalau dulu saudara mungkin tidak pernah berdoa, nggak bisa berdoa ketika diminta di depan banyak orang untuk berdoa, saya nggak bisa Pak Pendeta. Belajar. Kalau saudara tidak bisa membawa satu renungan firman Tuhan, saudara mulai dari sekarang belajar. Amin. Kalau dulu mungkin saudara baca Alkitabnya ya cuma hari Minggu, saudara mulai dari sekarang belajar baca setiap hari. Walaupun mungkin bukan satu pasal atau 4 pasal saudara, hanya satu ayat. Tapi ayat itu akan menguatkan saudara, terus berbicara, hidup dalam kehidupan saudara. Oh haleluya, itu akan memberkati saudara dengan luar biasa. Belajar saudara, amin. Kalau dulu mungkin saudara masih dilayani, sekarang belajar melayani, amin.
Tuhan mau saudara belajar mengenal Dia. Jangan hanya saudara untuk dirimu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau. Saudara apalagi yang sudah terlahir Kristen dari kecil, sudah seharusnya saudara melayani, bukan terus dilayani. Amin. Sudah seharusnya saudara melayani Tuhan. Belajar saudara. Kalau saudara masih hidup, belum terlambat. Mari terus belajar. Amin. Itu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saudara, orang yang mengenal Tuhan pasti dia akan terus baca firman Tuhan. Pasti dia terus merenungkan firman Tuhan. Pasti dia akan terjun dalam pelayanan. Dan saya mau bilang itu menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Ada 3 hal yang menyukakan hati Tuhan. Yang Tuhan suka. Yang pertama apa? Kasih. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Kerjakan semuanya dengan cinta, kasih. Yang kedua, belajar setia. Yang ketiga, belajar mengenal akan Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga sudah berbicara kepada kami semua perihal menyukakan hati Tuhan. Ajar kami terus supaya kami memiliki kasih Tuhan, setia, dan belajar mengenal Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Hamba berdoa, biarlah berkat-berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.